الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerahnya kepada kita, ditakdirkan kita hadir pada malam ini di tempat yang mulia ini untuk kita menuntut ilmu agama. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirin junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 322. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Ada itu 9 lah, bukan sambil, cuma ada di dalam kurung lah. Ada 9 tanda-tanda bagi orang-orang yang mendapatkan cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kemarin makna al-waliyu, Allah mencintai hambanya dengan cinta yang khusus. Maka kita berusaha agar kita ini termasuk hamba Allah yang dicintai Allah dengan cinta yang khusus. Ada tanda-tandanya. Apakah pertanyaan tandanya itu adakah pada diri kita? Kadadakah? Amun ada alhamdulillah, amun kadada diusahakan kita berusaha supaya tanda-tanda Allah mencintai kita dengan cinta yang khusus tuh supaya ada di diri kita. Yang pertama, tanda hamba Allah itu dicintai Allah dengan cinta yang khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hambanya itu. Nah, kita ini dipuji Tuhan kah kadakah? Kada tahu lagi kita. Cuman ada hadis Nabi tuh. Ada hadis Nabi, bahasa Arabnya orang kan dah hafal juga. Tidak berkumpul oleh suatu kaum di satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berkumpul oleh sekelompok manusia di masjid. Yatlunal kitab, mereka itu membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, mereka mempelajari Quran. Termasuk belajar ilmu agama nih. Illa nazalat alaihimur rahmah, kecuali turun rahmat. Ghasyathum as-sakinah, meliputi kepada mereka itu ketentraman. Wa hafathumul malaikat, malaikat 4 mengarubuti situ. Lalu sambungannya itu Allah membanggakan hambanya itu di hadapan para malaikatnya. Berarti kan Allah Ta'ala memuji hambanya itu di hadapan para malaikatnya.
Siapa? Itu hamba-hambanya yang berada di masjid belajar Quran atau belajar ilmu agama. Nah kayak kita tadi kan belajar ilmu agama ini sumbernya daripada Quran ya. Nah lalu hamba-hamba Allah yang duduk di masjid belajar agama itu Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Itu artinya Tuhan tuh memuji hambanya tuh di hadapan para malaikatnya. Nah, kita termasuk di situ, maka kita ini termasuk orang yang dipuji Allah, dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Ada harapan. Nah, ada harapan kita termasuk. Apakah kita sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya. Untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji kita atau tidak memujikah kepada kita kadal, yaitu melalui lisannya atau pujian dari orang-orang saleh. Orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang saleh bila memuji kita berarti kita ini dipuji Allah taala tuh, karena orang saleh itu inya kada sembarangan memuji kita. Jujuran katanya kada mendustai, kada maambung kada. Kalau orang saleh memuji kita itu isyarat dari pujian Allah Subhanahu wa taala pada kita. Karena orang saleh itu kada berdusta. Orang saleh itu kada berdusta. Bila orang saleh tuh memuji seseorang, orang itu baik ya. Min alil khair ya. Orang itu termasuk orang baik lah. Itu Allah taala memuji terjarah. Karena orang-orang saleh tidak mau memuji orang sembarangan. Amun kayak kita kada saleh ini kadang-kadang nang kada pantas tu dipuji, nang kada pantas dipuji tu dipuji. Nah, amun orang saleh itu kada sembarangan, nang pantas dipuji. Amun kada pantas dipuji jangan dipuji. Nah, kayak itu. Tapi kalau orang saleh itu dia memuji itu bujuran gitu nah. Memang faktanya orang tuh baik. Nah, bila kita nih dipuji oleh orang saleh, apakah dipuji Allah taala? Nah, kita baik. Nah, caranya tadi apa? Ya, kita ketujuh menghadiri majelis ilmu agama, apalagi di masjid kan, menurut hadisnya itu. Fi baitin min buyutillah ya. Di rumah daripada rumah Allah itu di masjid. Nah, itu caranya hadiri pengajian agama ya kalau di mana ke majelis, balik di masjid. Nah, itu Tuhan tuh membanggakan kita dalam artian memuji kita di hadapan para malaikat. Nah, dipuji Tuhan berarti kita masuk hamba Tuhan yang mendapatkan cinta yang khusus. Cinta yang khusus. Kemudian yang kedua, tanda orang yang mendapatkan cinta yang khusus dari Allah apa? Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Nah, asalnya orang itu bercelomor dengan maksiat, lalu wah ini bertobat. Nah, diberi hidayah Tuhan untuk bertobat inya. Nah, misalnya atau misalnya asalnya kafir, loh ini beriman kan? Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bagi orang yang dikasihnya itu segera bertaubat apabila terjerumus ke lembah dosa atau kegelapan dia maksiat ya, kegelapan tuh. Nah, ibaratnya tuh bila inya menggawe dosa lalu lakas bertobat, itu tanda Tuhan memberikan cintanya yang khusus. Karena kan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah benar-benar mencintai orang-orang yang bertobat. Nah, berarti lamun kita nih menggawi dosa atau tagawi dosa, lakas-lakas kita beristighfar. Lakas-lakas kita menyesal. Nah, kita dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya
Hari-hari ya kita ini mengerja dosa, berarti hari-hari ya kita bertobat kepada Allah. Hari-hari ya kita membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya lah kekasih Allah nih mungkin para wali-wali Allah kah ya lah. Amun para nabi itu nyata bang sudah. Ini maksudnya kekasih Allah nih wali-wali Allah. Mereka juga bisa berbuat dosa. Karena mereka itu biar David di bawah misalnya wali-wali Allah. Karena mereka tidak maksum. Wali-wali Allah itu kada maksum seperti nabi-nabi. Lain nabi kan, nabi maksum. Tapi kalau wali-wali Allah Ta'ala kada maksum, bisa berbuat dosa, cuman cepat bertaubatnya, cepat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekasih Allah kan cepat dia bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mereka itu dikasihi Allah Subhanahu wa taala cepat sadar. Cepat sadar, cepat insaf, cepat kembali kepada Allah. Lain para nabi kan, nabi contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Tandanya nabi lah apa namanya, kalau nabi kan itu seumur hidup kada pernah berbuat salah, belum jadi nabi tak kada pernah maksiat. Sesudah jadi nabi kada maksiat juga. Sebelum diangkat jadi nabi kada pernah berbuat salah. Jadi dalam riwayat kada pernah, dalam sejarah Nabi Muhammad itu sebelum diangkat jadi nabi itu kada pernah berbuat maksiat. Apalagi sudah jadi nabi. Nah, lain selain nabi lah. Contohnya ada seseorang selain nabi nih. Nang kayak Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu baik ketua perampok. Lalu dapat hidayah, bertobat. Kalau mengaji jadi orang soleh, jadi wali Allah Ta'ala, jadi ulama sufi. Awaluhul lusus wa akhiruhul khusus. Awalnya maling, awalnya perampok, tapi akhirnya menjadi al-khusus, orang yang dikhususkan, mendapatkan cinta, orang yang mendapatkan pangkat wilayah kewalian. Jadi kalau wali sebelum jadi wali bisa aja maksiat, tapi sudah diangkat jadi wali, nah bisa jopang maksiat nimbah jadi wali, bisa jopang tegawi dosa, tapi cepat bertobat kepada Allah. Nah, kalau nabi itu sebelum jadi nabi kan sesudahnya ini kada pernah berbuat salah. Itu bedanya wali lawan nabi. Tetapi apabila mereka kekasih Allah, yaitu wali-wali Allah nih, berbuat dosa, mereka dengan cepat ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ambil pelajaran di nomor 2 ini, kita lah hendak disayangi Tuhan, lakas-lakas bertaubat kita nah. Biar tagawi itu langsung aja. Misalnya bisukan menggawi dosa, bisukan itu juga kita beristighfar, jangan menghadang sore, jangan menghadang malam. Supaya kita disayang Allah Subhanahu wa taala dengan sayang yang khusus. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memudahkan sebab-sebab takwa. Maksudnya yaitu segala sebab takwa selalu terbuka lebar untuknya. Apabila ia berteman, temannya mendukung untuk takwa. Apabila beristri atau suami, istri dan suaminya mendukung untuk takwa. Apabila punya anak, Allah Subhanahu wa taala beri anak yang mendukung untuk takwa. Jadi tandanya orang dicintai Tuhan nih. Nomor 3 nih. Inya tuh mudah mengerjakan kebaikan gitu. Karena pendukung-pendukung yang ada di sekitarnya ini mendukung. Mendukung bininya, mendukung anaknya, mendukung kawannya, mendukung. Nah, ada
nyaman orang kayak ini dimudahkan Allah Ta'ala. Mudahan kita ini selalu dimudahkan Tuhan lah dalam berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang di sekitarnya nih. Nah, contohnya orang hidup di kampung Islami kan. Nah, kadida situ maksiat. Hanya mana ya? Berbuat takwa, tapi malah orang hidup di kampung, di situ ada diskotiknya, ada tempat pelacurannya, ada main judinya. Ngalih ya. Tapi lamunnya kawa tuh. Ada obat-obatan harap lah kita. Nah, makanya kita carilah teman yang mendukung kita dalam takwa. Jangan bakawan yang kada mendukung kita untuk takwa. Istri, carilah calon istri yang mendukung kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini termasuk anugerah Tuhan ya, kalau banyak kemudahan sebab-sebab yang Allah mudahkan ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan ia bisa diterima di permukaan bumi. Maksudnya saran dan pendapatnya selalu diterima orang lain. Apabila orang selalu menantikan saran-saran darinya, ini juga satu pertanda bahwa ia mendapat cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ini bila inya toh, tapi pandir nang baik lah. Bila inya toh bapandir diikuti, didukung, diterima di masyarakat nih toh. Bila inya memberikan pendapat, tapi pendapat yang baik manglah. Misalnya ayo kita mengadakan pengajian, hakun orang menerima orang. Ya, misalnya ada situ pina ada kekaruan ambihan lagi yang lagi ini tuh. Ada bagus itu. Dituruti orang. Nah, itu tandanya orang itu mendapatkan cinta yang khusus. Bahasa ini pandirnya tuh masin. Tapi pandir yang membawa kepada kebaikan lah, bukan pandir yang membawa kepada maksiat. Kadang diterima orang, saran-sarannya itu diterima orang. Nah, berarti sebaliknya leh. Mohon inya nih memberikan saran-saran, orang kada peduli, orang kada hakun masih lawan inya. Orang menolak saran-sarannya nih tuh. Wallahu alam dah. Apakah ini nih tandanya kada dicintai Allah? Wallahu alam. Cuman contohnya kayak guru sekompol ya Allah, nah pandir sini tuh diasi orang pejabat menurut jua. Siapa? Rakyat menurut jua nang sini sampaikan itu seberapa taat. Nah, ada Jepang nang kada katuju, cuman banyak nang katuju. Saran-saran sini tuh dinantikan orang. Nah, itu tandanya orang itu mendapatkan cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat-pendapatnya itu diterima di masyarakat. Nah, itu. Kenapa jadi diterima? Karena akhlaknya baik. Biasanya orang kayak itu. Bila orang tuh akhlaknya bagus, mana menuruti akhlak Rasulullah, orang tuh sudah simpati pada dulu. Jadi bila sidin tuh pandir diasi orang tak. Orang sudah terdulu cinta sudah lawan sidin. Kenapa sidin dicintai orang? Sidin menuruti akhlak Rasulullah. Tapi lamun di kampung itu pina kasar lah, pina jagau lah, pina harat lah. Orang kada tapi ketuju. Lo pun disampaikan nih bujur nih saran-sarannya nih bisa ditolak orang. Orang karena orang memandang di akhlaknya. Biasanya kayak itu, Pak. Nah. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala cintakan kepada akhirat dan pada ahli akhirat. Ya, tanda orang yang dicintai Allah, orang nih cinta lawan akhirat dibandingkan dunia. Ketujuh, beramal untuk akhirat. Dan ketujuh atau cinta kepada
Ahli akhirat itu ya bukan ahli ibadah, bukan ketujuan untuk ilmu, ini kan ahli akhirat namanya. Lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah itu. Dan kita termasuk orang yang cinta lawan akhirat lah dibandingkan dunia. Dunia ini jangan dicintai, dipakai aja tapi jangan dicintai. Yang dicintai itu berarti pada itu dicintai itu, maksudnya itu diamalkan. Nah kita ini harus sayang lawan amali itu gitu. Hati kita ini harus cinta, harus sayang. Namun sayang ya tuh sayangnya meninggal, sayangnya kadang baca. Namun orang sayang lawan sembahyang bah, sayangnya tak tunda waktunya nya. Kadang-kadang itu tanda orang yang sayang lawan akhirat, sayang lawan ilmu agama. Kadang parai kayak apa kah? Haurnya kayak apa? Nya kadang parainya sayang lawan ilmu agama, sayang lawan akhirat. Nah, mudah kita termasuk orang yang cinta lawan ilmu agama, cinta lawan agama, cinta lawan akhirat. Artinya ia tidak takut datangnya kematian. Bahkan ia rindu pada kematian. Kan bila kita nih hendak menuju akhirat tuh kuncinya mati dulu ya Allah. Mun kita hendak pindah alam, aja orang tuh pindah alam ke alam akhirat, kita ketakutan mati. Bahkan kita rindu pada kematian. Karena itu satu-satunya jalan untuk bertemu kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia rindu pada kematian itu karena ia ingin cepat-cepat berjumpa dengan orang-orang yang dicintainya. Siapa? Rasulullah ya, kalau siapa-siapa ulama-ulama yang dicintainya, wali-wali kan. Sudah berdulu makanya ini hendak menjumpai mereka. Bapak juga melalawas di dunia ini leh. Dunia ini jifah ya, dunia jifah. Jadi Imam Ghazali, dunia ini bangkai. Dan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tandanya ia juga cinta terhadap orang-orang yang cinta akhirat. Jadi ketujuh, cinta kepada orang-orang yang cinta akhirat. Kadang ketujuan ahli dunia ada, tapi ahli akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada ahli agama, ahli akhirat. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala sabarkan ia menerima cobaan. Tandanya orang mendapatkan cintanya khusus bila ditimpa musibah sabar. Innallaha innallaha ma'as sabirin ya Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, menolong orang-orang yang sabar, mencintai orang-orang yang sabar. Nah, karena pahala sabar ini kada kau dihitung banyaknya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya disempurnakan maksudnya dibanyaki akan orang-orang sabar, pahala mereka dibanyaki bighairi hisab, kada kehitungan banyaknya. Kada kau menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu adalah amalan yang kada kau dihitung pahalanya. Banyak benar pahalanya, Tuhan aja yang tahu. Nah, bila orang kawa sabar, maka inya disayangi Tuhan. Dan kita termasuk orang yang diberi Tuhan sabar, karena kita ni kada kawa sabar mung kada Tuhan menolongi. Artinya apabila ia mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ia terima cobaan itu dengan lapang dada. Ia aja guru semalam baca doa Rabbi syrah li sadri kan, sebarang kemarin. Ya Allah, Rabbi syrah li, lapangakan atau gembirakan atau himungakan sadri, itu maksudnya qalbi, hati ulun. Jangan sedih, jangan pusang ya Allah. Nah, tapi lapangakan dalam artian gembirakan, senangakan, bahagiakan hati ulun. Nah, bila kita dapat
nang kada nyaman bagus saya baca doa itu Rabbi shrah li sadri. Orang doa panarang hati ya ini toh. Hati kita nih maksud terang tuh supaya lapang. Kayak apa aja yang menimpa kepada kita, hati kita supaya jangan sakit hati. Tuhan membahagiakan hati kita. Dengan lapang dada, kada sangkal kan, lawan musibah ini tuh. Kada sarik, kada benci lawan Tuhan. Lapang dada terima. Dan jauh dari keluh kesah. Lapang hati inya kada gelisah, kada keluh kesah. Tuhan juga pang namaan wakan. Enggak ada Tuhan membantui kada kau lapang ya. Makanya pinta lawan Tuhan kan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan ke dalam hatinya. Berarti Tuhan juga dah. Tuhan juga tuh nang menambahkan hatinya, tanya kan awal juga mun kada Tuhan nang menambahkan tabah hatinya, memberikan ketabahan ke dalam hatinya. Kemudian yang ketujuh, Allah jadi ada 9 tanda-tanda, artinya nih walaupun kada kesembilannya nih ada pada diri kita, sebuting ada tah, sebuting ada tanda ini pada diri kita. Salah satu daripada 9 nih, 2 kah sebuting kah, 3 kah, ada tak tandanya kita nih dicintai Allah dengan cinta yang khusus. Kemudian yang ketujuh tadi, Allah Subhanahu mudahkan sebab-sebab berbuat kebaikan. Itu kok orang lebih aja lah, mau 3 tadi lah. Allah mudahkan sebab-sebab takwa. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang khusus, ia mudah mengerjakan segala amal kebaikan. Kada koler tuh. Apa saja yang diinginkannya. Ia dapat melewati gangguan-gangguan apa saja yang merintanginya. Karenanya ditolong Tuhan malah. Namanya melewati gangguan-gangguan itu. Kemudian yang ke-8, Allah Subhanahu berikan kepadanya sifat tawakal. Nah, tawakal ini sudah juga ya kalau kemarin kita baca di nama Allah Al-Wakil ya, Al-Wakil ya lah. Nah, amaliyahnya tawakal, amaliyah hati menyerahkan seluruh urusan kepada Allah, lalu tenang hati kita sudah diserahkan kepada nang ahlinya kan, tenang ya hati kita. Nah, kepercayaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Hanya percaya hanya kepada Allah, serahkan kepada Allah taala ya. Lalu tenang ya hati. Ia benar-benar berserah diri kepada keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang tuh selalu bertawakal kepada Allah, itu tandanya dicintai Allah. Apalagi di dalam wiridul latif tuh. Kalau wiridan pagi sore membaca kala hasbiyallahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali pagi, 7 kali sore. Nah, mun orang baca wiridul latif yang disusun oleh Habib Abdul Al-Haddad wiridan pagi sore dah. Ada kalau situ hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah itu bukan sekadar dibaca, tapi diyakini, dietikadkan. Makanya bagus ya kita tahu maknanya. Hasbiyallah, cukuplah Allah. Hasbiyallah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, atas Allah, hanya kepada Allah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, Allah Tuhan yang memegang arasy yang agung. Artinya tuh kita bukan sekedar membaca itu, hati kita serahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Cukup Allah taala aja nang kawa membantui kita menyelesaikan urusan kita. Cukup Allah taala aja satu-satunya zat yang kita percayai untuk
menyelesaikan problem-problem kita. Nah itu maksudnya hati kita meyakini kayak itu. Tapi dibaca ya Allah 7 kali gitu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, jadi kita bila membaca itu 7 kali pagi, 7 kali sore, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, itu tandanya orang itu kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 9, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya aib dirinya. Kita hendaklah melihati aib diri kita aja, jangan mengurusi aib orang. Artinya adalah setiap hari yang selalu diperhatikannya adalah aib atau cacat dirinya, sehingga tidak sempat melihat aib atau cacat orang lain. Ada dalam riwayat hadis itu, tuba liman syaghalahu aibuhu, beruntung besar bagi orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri sehingga dia tidak ada waktu lagi mengurusi aib orang lain. 24 jamnya mengurusi dirinya, mengurusi aibnya, sehingga dia akan ada lagi waktu mengurusi aib orang lain. Maksud mengurusi aib diri sendiri itulah introspeksi diri. Contoh misalnya, aku ini pernah bawa dosa-dosa ini, lalu minta ampun lawan Tuhan, lalu ada lagi berusaha untuk ada lagi mau ulangin itu. Nah itu caranya bukan sekedar wah seorang banyak benar aib ya kakak itu aja, tapi kan tidak berubah. Nah kayak itu maksud mengurusi aib diri ini, introspeksi diri, menghitung-hitung berapa banyak sudah dosa, mulai bisukan dihitung, ini dosaku yang minta ampun lawan Tuhan, lalu bertobat lawan Tuhan, lalu berusaha ada lagi mau ulangi. Nah itu maksudnya mengurusi aib diri ini. Nah sehingga kada ada lagi waktu mengurusi aib orang lain. Orang-orang yang suka melihat keaiban orang lain tandanya jauh daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, mun kita katuju mengoyai aib orang, nyambati aib orang, padahal apanya seorang yang ibaratnya banyak juga sih aib ya Allah. Nah, aib orang yang dicari, dikoyak. Nah, itu tandanya Tuhan jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Itulah 9 tanda-tanda bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta yang khusus bagi dirinya. Apabila 9 tanda itu ada pada diri kita, berarti kita sudah mendapatkan cinta yang khusus itu. Mun kada kawa kasambilannya sabuting barang misalnya atau ada pada diri kita namanakah. Nah, kalau kita sudah beriman dengan al-waliyu sebagian dari asmaul husna kan, maka kepercayaan itu atau keimanan itu, arti iman kan percaya, akan menimbulkan satu sikap, yaitu ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang khusus. Artinya yaitu ada dorongan yang kuat di hatinya agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini hendak benar dicintai Tuhan, dicintai Tuhan. Kayak apa caranya? Ya nang 9 tuh deh. Digawi mun kana awak sabuti enggak 2 kah. Nah, itu. Kemudian agar kita juga bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang khusus, ada lagi cara yang lain nih. Para ulama mengatakan bahwa ada pulang 5 yang mesti dilaksanakan dan 1 yang mesti dijauhi atau ditinggalkan. Berarti kan ada 9 aja nih, tambah 5 lagi nih. Ini dalam riwayat yang lain ada pulang 5 caranya supaya kita dicintai Tuhan. Nah, yang pertama yaitu menunaikan yang fardu, yang wajib, dan memperbanyak yang sunnah. Supaya kita dicintai Allah, bahkan dicintai Rasulullah kan.
Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta lawan aku, jar Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila sudah beres menunaikan segala kefarduan, ia tambah dengan yang sunnah-sunnah. Salat fardu sudah ditunaikan, ia tambah dengan salat sunnah. Nah, itu tandanya dicintai Allah. Misalnya kita sembahyang isya kan. Sembahyang isya kan 4 rakaat. Nah, kita gawe juga misalnya qabliyah isya 2 rakaat. Batu ba'diyah isya misalnya 2 rakaat pulang atau 4 rakaat pulang. Nah, itu kita menggawinang wajib, kemudian kita menggawinang sunnah. Nah, sebab kita menggawinang sunnah itu, lalu Tuhan mencintai kita, mencintai kita. Cuma ujar guru kita, bagi orang yang menggawe sembahyang sunnah nang 4 rakaat, contoh misalnya kita menggawe sembahyang sunnah sesudah isya 4 rakaat, itu boleh digabung ke 4 rakaatnya dengan 1 kali salam. Boleh juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Boleh juga ke 4 rakaatnya tapi sekali aja salam. Nah, cuman guru kita, bila 4 rakaat itu digawi 1 kali salam, amunnya pakai tahiyat awal, ya boleh pakai tahiyat awal. Jadi 2 rakaat kita gawi yang lah pakai tahiyat awal. Mbak tuh 2 rakaat bilang kita gawi lalu tahiyat akhir. Nah, amun jasidin pakai tahiyat awal misalnya sunat sesudah isya nih, pakai tahiyat awal, maka di 2 rakaat pertama itu sudah Fatihah, baca surah. Kemudian di 2 rakaat kedua sudah Fatihah kada pakai surah lagi. Tapi kalau kada pakai tahiyat awal, tahiyat akhir aja deh sebuting, kada pakai tahiyat awal, maka ke 4 rakaatnya tuh sesudah Fatihah baca surah terus. Nah, kita paham lah pian lah. Misalnya sembahyang sunat biasanya kan sebelum qabliyah zuhur ada namanya 4 rakaat 1 kali salam, atau sunat qabliyah asar tuh 2 rakaat boleh, 4 rakaat bagus lagi. Nah, 4 rakaat digawi dengan 1 kali salam misalnya. Terserah aja hendak pakai tahiyat awal kah kada kah. Cuman bila pakai tahiyat awal, misalnya kan rakaat pertama baca Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun misalnya ayatnya. Rakaat kedua baca Fatihah, qul huwallahu ahad ayatnya misalnya nih. Nyet serah aja ayat itu apa kah. Lalu kan pakai tahiyat awal kita. Nah, pakai tahiyat awal. Imbah tentang tahiyat awal kan naik lagi kita ke rakaat keempat, Fatihah aja ada pakai ayat. Kemudian rakaat ketiga nih Fatihah aja ada pakai ayat, ada pakai surah. Kemudian rakaat keempat Fatihah aja ada pakai surah. Lalu tahiyat akhir salam. Itu kalau pakai tahiyat awal. Kalau kada pakai tahiyat awal, kena aja tahiyat akhir dia sebuting. Tahiyat akhir itu kan ya at-tahiyatul, tapi yang terakhir aja. Jadi rakaat pertama Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun misalnya lah. Rakaat kedua Fatihah, qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga Fatihah sunnah membuat surah qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian rakaat keempat Fatihah sunat membuat surah qul a'udzu birabbin nas. Hanya tahiyat akhir salam. Nah, paham ya kalau lihat. Tapi nang membuat surah itu sunnah aja, mau kada bersurah ya orang baik bang. Nah, cuman di situ disunahkan. Amun amun kada pakai tahiyat awal, keempatnya pakai surah sesudah Fatihah. Nah, kayak itu. Jadi bagus kita mengerjakan sembahyang wajib, kemudian kita gawi qabliyah, ba'diyahnya, sunnah-sunnahnya itu cara supaya kita dicintai Allah Ta'ala, dicintai Rasulullah karena kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apabila sudah beres menunaikan segala kefarduan, ia tambah dengan yang sunnah-sunnah tadi. Salat fardu sudah ditunaikan, ia tambah dengan salat sunnah. Puasa fardu, misalnya puasa
fardunya puasa Ramadan sudah ditunaikan, ia tambah dengan puasa sunnah, misalnya puasa 6 ya lah di bulan Syawal kan, lalu puasa 6 di bulan Syawal. Nah itu supaya kita dapat cinta khusus dari Allah menggawi sunnah juga setelah menggawi yang wajib. Dan apabila zakat fardu sudah ia tunaikan, misalnya berzakat pokolehan banih 200 balik ya Allah zakat ya Allah, nah ditunaikan zakatnya nang wajibnya, ia tambah dengan sedekah yang sunnah. Kemudian ada pulang bersedekah sunat, bersedekah sunat misalnya. Nah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli ada'i maftaradtu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Artinya, tidaklah orang-orang mendekatkan diri kepadaku, ujar Tuhan seperti menunaikan apa yang aku wajibkan atas mereka. Hamba yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil itu amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Nah ya Allah, Tuhan mencintai kepada hamba-hambanya setelah menggawi nang wajib juga menggawi nang sunnah-sunnahnya. Kan jelas tuh hadisnya, aku mencintainya ya Nabi Jalal Ta'ala. Apabila aku mencintainya sebab inya menggawi nang sunnah-sunnah setelah menggawi nang wajib, maka aku adalah pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar, dan penglihatannya yang digunakannya untuk melihat, dan lisannya yang digunakannya untuk berbicara, dan tangannya yang digunakannya untuk bekerja, serta kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Lalu kan orang ini karena dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan, lalu diberi hidayah terus. Bila berjalan pasti berjalan kepada kebaikan, bila berucap pasti berucap nang baik, mendengar nang baik-baik aja, melihat nang halal-halal aja. Tuhan menjaga anggota tubuhnya daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hasil daripada mengamalkan fardu dan sunnah. Tuhan sayang, karena Tuhan sayang lalu dijaga Tuhan pandangannya, tangannya, telinganya, batisnya daripada berbuat dosa. Kemudian yang kedua, yang situkin lah, yang situkin kau. Wallahu a'lam bishawab. Mudahan kita termasuk orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu, diberi hidayah untuk kau mengamalkan yang kita baca ini, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita dengan cinta yang khusus. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-malikul quddus as-salam